Kabar gembira, sistem baru gaji guru TK, SD, SMP, SMA, SMK di tahun 2024 telah disiapkan Kemdikbud. Informasi terbaru disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim selaku Mendikbud dalam salah satu pemaparannya dalam rapat bersama DPR RI tentang sistem baru gaji guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Nadiem Makarim telah menyiapkan sistem baru penggajian guru untuk tahun 2024. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi semua terkhusus para guru. Setelah dilakukan berbagi diskusi antara 4 kementerian, yang terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Kementerian Keuangan Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, dan Kementerian Pan-RB. Keempat kementerian ini telah kerucut kepada dalam satu solusi, yang harapannya menjadi solusi yang permanen. Demikian harapan dari Nadiem Makarim, simak informasi selengkapnya tentang sistem baru gaji guru berikut ini. Dan alhamdulillah setelah kira-kira 6 bulan diskusi bolak-balik di antara 4 kementerian, Kemendikbudristek, Kemenkeu, Kemdagri, dan Kemenpan-RB, kami akhirnya sudah merucut kepada suatu solusi. Harapannya ini menjadi solusi permanen yang akan diimplementasi di tahun 2024. Berikut, sekarang kita bahas proses perekrutannya sendiri yang akan berubah. Yang pertama, langkah pertama adalah anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang itu ada di Pemda, ini dialihkan langsung ke sekolah. Jadi sama persis seperti anggaran dana BOS. Kami akan mentransfer anggaran ini kepada sekolah langsung, rekening sekolah, dan itu hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada hanya untuk yang memang benar-benar boleh menjadi guru. Dan yang kedua adalah sekolah sekarang bisa merekrut guru ASN kapan saja, tidak perlu menunggu siklus perekrutan. Kapan saja mereka bisa merekrut, menawarkan posisi mereka asal itu mengikuti formasi yang saat ini ditentukan oleh yang kedepannya tahun 2024 akan ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan semua data dari Dapodik dan data source lainnya. Ya, tapi ini bersifat dinamis, setiap tahun tergantung. Kalau jumlah siswa berubah, formasi akan berubah dan selainnya. Jadi ini perubahan yang cukup besar seperti yang kami sudah bilang dalam beberapa raker sebelumnya. Kalau memang kita menyadari bahwa formasi dari daerah tidak akan mencukupi penutupi kebutuhan guru kita, formasi itu pun sekarang rencananya akan ditentukan oleh pusat berdasarkan data Dapodik ya dan data-data lain ya. Step ketiga ke sekolah. Perekrutan itu dilakukan melalui platform teknologi ini. Jadi setiap sekolah, setiap kepala sekolah bisa memastikan untuk merekrut guru yang berkompetensi. Dan ini dikunci sekali lagi, ini yang penting. Kita kan mau mengatasi masalah honorer ini secara permanen Bapak Ibu. Artinya dana yang ditransfer ke sekolah itu hanya boleh diberikan kepada calon-calon guru yang ada di dalam database tersebut. Di luar itu tidak boleh dilakukan transfer. Ya, di luar itu akan ada pelanggaran, sehingga dengan adanya sistem marketplace seperti ini tidak ada lagi opsi untuk menggunakan anggaran untuk bisa merekrut guru honorer lagi karena sudah ada marketplace terbuka. Ya, jadi kita tidak menciptakan masalah di masa depan, Bapak Ibu. Nah, dan kalau seorang calon guru tadi, misalnya guru yang lolos passing grade, ya sudah direkrut oleh sekolah, confirm, maka otomatis dia akan diangkat sebagai ASN, otomatis menjadi P3K. Ya, jadi ini mekanisme yang sangat efisien gitu pada saat ada posisi terbuka. Karena kan saat ini Bapak Ibu permasalahannya adalah banyak guru mengekspektasi kalau lolos passing grade artinya dia menjadi P3K. Itu kan tidak benar sebenarnya. Ini masalah komunikasi juga, bahwa sebenarnya lolos passing grade artinya dia punya kesempatan menjadi P3K kalau ada formasi yang akan menerima mereka gitu. Nah, ini adalah hal yang sekarang secara otomatis kalau sekolah itu akhirnya setuju, oke, ini saya mau calon guru ini dan calon gurunya menerima, ya langsung secara otomatis status ASN-nya menjadi valid, dia menjadi P3K di sekolah tersebut. Dan pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelajaran sekolah. Seperti kita bilang tadi, dikunci hanya guru pada roster sekolah yang dibayar dengan sistem, tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya. Nah, jadi ini adalah sistem ini
dan didukung dengan teknologi. Satu-satunya cara Bapak Ibu untuk menghentikan perekrutan guru honorer baru, tetapi memberikan kesempatan maksimal bagi semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menunggu siklus perekrutan pusat. Jadi kami memberikan kemerdekaan dan otonomi kembali kepada sekolah untuk melakukan perekrutan ini. Kesimpulan di antara keputusannya adalah sebagai berikut. 1. Anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang ada di pemerintah daerah dialihkan ke sekolah. Anggaran langsung ditransfer ke rekening sekolah, terpisah dari rekening BOS. Sehingga sistemnya sama seperti pentransferan dana BOS, namun dana anggaran gaji ini hanya boleh dibelanjakan untuk penggajian guru yang direkrut melalui marketplace. 2. Sekolah bisa merekrut guru ASN kapan saja asalkan sesuai dengan formasi. Formasi ditentukan pemerintah pusat tapi bersifat dinamis setiap tahun tergantung jumlah siswa. Sekolah bisa merekrut kapan saja sesuai dengan kebutuhan sekolah. Asalkan tetap mengacu pada ketentuan pemerintah pusat berdasarkan data Dapodik. Tidak perlu menunggu perekrutan tahunan untuk memenuhi kebutuhan guru yang ada. 3. Perekrutan via marketplace. Untuk memanfaatkan sekolah merekrut guru berkompetensi, perekrutan hanya bisa dilakukan dari marketplace calon guru. Jika seorang calon guru sudah direkrut oleh sekolah, maka otomatis diangkat sebagai ASN menjadi PPPK. 4. Pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelanjaan sekolah. Hanya guru pada roster sekolah yang bisa dibayarkan dengan sistem, sehingga tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya. Ini merupakan sistem yang dibantu dengan teknologi. Untuk memberhentikan perekrutan guru honorer baru tetapi memberikan kesempatan yang maksimal bagi semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menunggu siklus perekrutan dari pusat, ujar Nadiem. Ini merupakan optimisme yang ditunjukkan oleh Kemendikbud. Harapannya dengan sistem ini dapat berjalan dan membantu mengatasi masalah guru honorer. Sehingga sistem yang dimaksudkan ini adalah sistem nantinya bagi guru yang direkrut oleh sekolah melalui platform marketplace saja. Baik guru jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, serta memberikan hak yang penuh kepada sekolah dalam melakukan perekrutan guru sesuai dengan kebutuhan sekolah tentunya dengan menggunakan platform marketplace guru agar dapat memilih guru sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang diinginkan oleh sekolah. Lalu kabar gembira berikutnya yaitu, Nadiem menyampaikan bahwasanya terdapat kabar gembira untuk guru sertifikasi, non-sertifikasi ASN, non-ASN mengenai pemberian tunjangan. Adapun kabar yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Guru sertifikasi akan tetap menerima TPG sampai pensiun. Sebelumnya, terdapat isu mengenai penghapusan tunjangan sertifikasi guru atau TPG yang telah beredar. Atas kabar yang beredar tersebut, Kemdikbud menyampaikan bahwa hal itu salah. Pasalnya, guru-guru yang telah ditetapkan mendapat tunjangan sertifikasi akan tetap memperolehnya hingga pensiun. Hal itu juga sejalan dengan yang terdapat dalam RUU Sisdiknas, bahwasanya pemberian tunjangan sertifikasi akan tetap dijamin Kemdikbud. RUU Sisdiknas ini menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima sertifikasi dan tunjangan tidak akan ada penurunan apapun. Mereka akan terus menerima tunjangan profesi mereka sampai dengan pensiun, ucap Nadiem. 2. Diakui sebagai guru di RUU untuk guru PAUD, kesetaraan, guru pesantren. Guru PAUD, kesetaraan, guru pesantren kabarnya akan diakui sebagai guru dalam undang-undang. Sebab, diketahui bahwa sebelumnya guru PAUD, kesetaraan dan pesantren bukan termasuk di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Maka, dibuatlah RUU Sisdiknas sebagai terobosan untuk kesejahteraan guru PAUD, pesantren dan kesetaraan supaya dapat diakui sebagai guru. Kalau RUU Sisdiknas ini digolkan, untuk pertama kalinya di Indonesia guru-guru PAUD, saat ini ada sekitar 250.000 guru PAUD, guru-guru pendidikan kesetaraan, dan guru-guru pesantren, itu juga bisa diakui sebagai guru, kata Nadiem. Selain itu, akan mendapatkan penghasilan dan tunjangan yang layak selama memenuhi persyaratan. Dan pada saat mereka memenuhi syarat mereka bisa juga menerima tunjangan. Jadi RUU Sisdiknas ini sebenarnya semuanya kabar gembira, imbuhnya. 3. Non-sertifikasi menerima langsung tunjangan tanpa PPG. Nadiem menyatakan bahwa guru non-sertifikasi akan menerima tunjangan dan penghasilan yang layak. Tunjangan dan penghasilan yang layak akan diperoleh guru non-sertifikasi tanpa harus mengikuti PPG atau sertifikasi dahulu. Tetapi ada 1,6 juta guru lainnya yang belum menerima tunjangan profesi,
tunjangan apapun dan mereka ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menunggu jatahnya mereka. Kalau RUU Sisdiknas ini berhasil kita loloskan, yang 1,6 juta guru ini akan bisa langsung menerima tunjangan, kata Nadiem. Artinya guru non-sertifikasi akan mendapatkan peningkatan dalam kesejahteraan pendidik tanpa harus mengantri PPG. Itu artinya kesejahteraan meningkat, tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG, lanjutnya. 4. RUU Sisdiknas. Jika RUU Sisdiknas disahkan, maka 4 kabar baik terrealisasi, guru sertifikasi maupun non-sertifikasi akan mendapatkan kesejahteraan. Demikian informasi mengenai kabar gembira sistem baru gaji guru TK, SD, SMP, SMA, SMK di tahun 2024 telah disiapkan Kemdikbud. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan terima kasih.